Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Oligopoli dan Arsitektur Perusahaan, yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Umi Alfiati, yang kedua ada Budi Prasetyawati, dan yang ketiga ada Siti Anissa. Oligopoli dan konsentrasi pasar. Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar. Terdapat beberapa penjual dari produk yang homogen atau terdiferensiasi. Oligopoli terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama duopoli, artinya terdapat 2 penjual, dan yang kedua ada oligopoli murni. Oligopoli itu artinya sifat yang homogen, dan yang ketiga ada oligopoli terdiferensiasi, yang artinya produk terdiferensiasi. Selanjutnya ada sumber oligopoli, terdapat 7 bagian. Yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua ada investasi modal besar, dan yang ketiga ada proses produksi yang dipatenkan. Yang keempat ada loyalitas merek, dan yang kelima ada pengenalan bahan baku, yang keenam ada waralaba pemerintahan, dan yang ketujuh ada batasi penetapan harga. Ukuran oligopoli terbagi menjadi 3, yang pertama ada rasio konsentrasi, dan yang kedua ada indeks Herfindahl, dan yang ketiga ada pasar yang dapat diperebutkan. Model oligopoli terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada model pengadilan, yang kedua ada model Bertat, dan yang ketiga ada model permintaan, keempat pengaturan kartel, dan yang kelima model kepemimpinan harga. Selanjutnya model oligopoli. Model oligopoli terbagi menjadi 2. Yang pertama model pengadilan yang diusulkan oleh Agustin Cournot, yang artinya perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi bahwa pesaing pasar tidak akan mengubah tingkat produksi mereka. Yang kedua, dalam model Bertat serupa, perusahaan berasumsi bahwa pesaing pasar mereka tidak akan merubah harga. Contoh model Cournot terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada duopoli, artinya 2 perusahaan di pasar dan ada produk identik, dan yang ketiga ada biaya marginal 0, dan yang keempat ada awalnya perusahaan A memonopoli, kemudian perusahaan B memasuki pasar. Efisiensi oligopoli, harga biasanya lebih besar dari biaya rata-rata jangka panjang LAC, kemudian yang dihasilkan biasanya sesuai dengan LAC minimum, harga biasanya lebih besar dari biaya marginal jangka lebih panjang. Ketika produk terdiferensiasi produksi, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan perubahan model. Selanjutnya, model memaksimalkan penjualan. Yang pertama diusulkan oleh William Baumol, yang kedua ada manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan, dan yang ketiga penjualan atau pendapatan total akan mencapai maksimum ketika perusahaan memproduksi kualitas yang baik. Kelompok oligopoli global terdiri dari dorongan menuju globalisasi, kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi, kemudian globalisasi selera, dan pengurangan hambatan perdagangan internasional. Arsitektur perusahaan ideal dan perusahaan kreatif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama kompensasi inti, dan yang kedua pengalidayaan tugas non-inti, yang ketiga organisasi pembelajaran, dan yang keempat efisiensi yang fleksibel, yang kelima mengintegrasikan fisik dan virtual, yang keenam perusahaan waktu dan nyata. Evaluasi perusahaan aktif terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ekonomi pengetahuan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu efisiensi dalam produksi, yang kedua ada 6 sigma, dan yang ketiga pindah ke pasar negara berkembang. Kemudian yang kedua, perusahaan kreatif terdiri menjadi 2 bagian, yaitu strategi desain dan model inovasi yang berpusat pada konsumen. Dan yang ketiga ada 5 bagian, yang pertama menyesuaikan, yang kedua mengeksplorasi, yang ketiga membuat, dan yang keempat mengatur, yang kelima menyadari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.